Kami tidak cukup menjaga warisanmu, tapi kami sedang berusaha. Sekali lagi. Oke, roll. Roll. Jika Bapak bisa berbicara pada orang yang pernah tinggal di sini, apa yang ingin Bapak sampaikan? Maafkan kami tidak mampu menjaga warisanmu, tapi kami tetap berusaha. Maafkan kami tidak cukup menjaga warisanmu, tapi kami sedang berusaha. Kat. Mantap. Kapan Bapak pertama kali mendengar cerita tentang Bukit Kerang? Saya dengar cerita Bukit Kerang nih, mulai saya masuk daerah sini. Sekitar tahun 65 atau 67. Mulai saya masuk daerah sini. Tapi zaman dulu bukan namanya Bukit Kerang. Namanya Kuta Batak. Setelah dijadikan situs, baru dinamakan Kulit Kerang. Yang nggak capek. Tinggal dikasih kepala singa jadi. Oke. Ya tuh. Pas, nunduknya pas. Pas Pak. Lihat ke arah kameranya ya Pak. Ah, pas tuh Pak. Jul masuk itu Jul. Tak tahu Pak, ini ketutup. Kalau nanti di box. Tanya ini aja. Sip. Saya ulang Pak ya. Dari pertama. Roll. Kapan pertama kali Bapak tahu tentang Bukit Kerang? Saya mulai tahu Bukit Kerang sekitar tahun 60, antara 65 atau 67. Waktu saya masuk ke sini. Ini Pak. Ini ya. Ya. Ulang Pak. Ulang Pak. Kapan? Kan maklum kita tak pernah syuting. Sama Pak. Periwal Bukit Kerang ini. Tambah Pak. Tidak dinamakan Bukit Kerang. Setahu saya kalau masih di sini dinamakan Kuta Batak. Jadi zaman dahulu kalau kemana arahnya sini tetap orang mengatakan Kuta Batak. Orang kerja kayu ke, orang ambil kayu ke, di mana kau ambil kayu? Di Kuta Batak. Di mana kau tebang kayu, ambil kayu bagus, Kuta Batak. Bantang larang tak ada. Bukit Kerang. Ya sebenarnya sejarah ini, situs ini tak perlu sayang kalau dihilangkan kan, perlu diabadikan. Lebih lagi generasi muda sekarang ini supaya tahu sejarah daerah itu bagaimana, daerah mana yang ada situs sejarah itu harus diperingatkan. Lebih lagi anak-anak muda sekarang perlu diberitahu. Kalau tempat nih besok hilang, siapa yang akan rasa kehilangan? Tempat hilang memang tidak ada siapapun yang merasa kehilangan, ya kan? Tak ada siapa yang merasa kehilangan tempat ini. Cuma pasti ada kesedihan, walaupun sedikit. Sini Pak. Ya. Yang merasa kehilangan tempat bersejarah ini. Oke. Kalau tempatnya hilang, tiada siapa yang merugikan, yang rugi, tidak siapa yang mengatakan hilangan. Cuma sejarah itu tadi, sejarah yang merasa kehilangan tempat ini seperti macam tidak ada sejarah di tempat ini. Pasti kehilangan ini tidak terasa oleh siapa-siapa pun. Tapi pada mereka, hanya bisa hanya pada mereka yang hanya bisa didengar pada orang-orang yang mau diam. Oke. Kamera. Ya. Bagaimana proses penemuan awal Bukit Kerang? Silakan. Situs Bukit Kerang Kawal Darat ini pertama kali dieksplorasi atau dilakukan penelitian
Ulang ya. Aku lihat sana ya. Ya. Sila Bang. Kibro. Oke, Bro. Kibro. Bagaimana proses awal penemuan Bukit Kerang? Penemuan situs Bukit Kerang ini sebenarnya sudah lama ditemukan oleh masyarakat sekitar di Kawaldar ini sudah banyak yang tahu ya. Dulu masyarakat sekitar banyak menyebut sebagai Masuk, Bang. Bentar, Bang. Kan Oke. masuk Oke, semuanya. jadi, Oke, dah. Roll. Bagaimana proses penemuan awal Bukit Kerang? penemuan situs Bukit Kerang ini berawal dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti waktu itu oleh Direktorat Sejarah dan Peninggalan Purbakala di tahun 2007. Kemudian tim dari Jakarta melalui Balai Arkeologi Medan waktu itu kemudian menurunkan tim untuk melakukan penelitian arkeologis. Di tahun 2011 ekskavasi arkeologi dimulai di situs Bukit Kerang ini. Dan sejak saat itu memang waktu itu Balai Arkeologi Medan melakukan penelitian secara intensif ulang lagi. Tahu Bang. Nanti birol tuh isinya. Setelah itu di tahun 2011 kemudian secara intens Balai Arkeologi Medan melakukan penelitian di Bukit Kerang ini dengan melakukan ekskavasi hingga di tahun terakhir di tahun 2017. Sebentar.